Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bilangan bulat untuk kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, garis bilangan. Nah, garis bilangan itu seperti ini ya bentuknya. Ini masih bisa selanjutnya 6, 7, 8 dan seterusnya sampai tak terhingga. Yang negatif sini masih negatif 6, negatif 7 dan seterusnya sampai negatif tak terhingga. Jadi, semua bilangan ini adalah bilangan bulat. Tapi yang ini dibedakan bilangan bulat positif, yang ini jadi bilangan bulat negatif. Contoh ya, 1, tuliskan lambang dari bilangan negatif 7. Nah, jawabannya kalian tinggal tulis negatif dan 7 berupa angka. Kemudian nomor 2, tuliskan nama bilangannya dari lambang bilangan negatif 15. Nah, ini kebalikannya. Berarti kalian tulis menjadi negatif 15 berupa huruf. Nah, yang ketiga, urutkan bilangan dari yang terkecil, maksudnya bilangan ini. Nah, berarti siapa yang terkecil? Negatif 7, negatif 3 ya. 0, 3, dan 7. Nah, ini jawabannya. Nah, langsung ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ini terdiri yang pertama penjumlahan bilangan bulat, yang kedua pengurangan bilangan bulat, yang ketiga perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, kita klik yang penjumlahan bilangan bulat dulu ya. Nah, ini adalah tabel sifat-sifat dari penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama sifat tertutup. Operasi penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, ini penjumlahan seperti biasa. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Meskipun tempat bilangan dipertukarkan, namun hasil penjumlahannya selalu tetap. Nah, jadi A tambah B sama dengan B ditambah A. Kalau kalian tukar posisinya, nanti akan tetap sama. Nanti ada contohnya ya. Terus yang ketiga, sifat asosiatif pengelompokan. Penjelasannya bisa kalian baca. Nah, kalau pengelompokan ini terserah kalian mau kurung yang mana. Nanti hasilnya tetap sama, khusus untuk penjumlahan tapi. Penjumlahan dan pengurangan kemungkinan bisa. Terus yang nomor 4, inverse atau lawan. Nah, ini hasil penjumlahan bilangan dengan inverse-nya selalu menghasilkan 0. Nah, jadi bilangan bulat itu kalau ditambahkan dengan negatif dari bilangan bulat itu, maka hasilnya adalah 0. Yang 5, identitas. Bilangan bulat yang ditambahkan dengan 0, maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, contoh ya di sini. Nah, contoh 1, 14 ditambah 17 sama dengan, ini menggunakan sifat tertutup biasa. Karena kan karena 14 dan 17 merupakan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Terus contoh kedua, nah ini bisa menggunakan sifat asosiatif, di mana A-nya adalah 23, B-nya ada 36, C-nya adalah 11. Nah, terserah kalian mau mengelompokkan seperti apa, hasilnya akan sama. Nah, yang sebelah sini dan sebelah sini samakan, hasilnya sama-sama 70. Nah, kemudian ada masih contoh 3. Nah, ini menggunakan sifat inverse ya. Inverse, bilangan bulat 34 dijumlahkan dengan bilangan bulat 34 ini tetapi negatif, maka hasilnya adalah 0. Contoh 4. Nah, ini kalau bilangan bulat ditambahkan dengan 0, maka hasilnya menjadi bilangan bulat itu sendiri menggunakan sifat identitas. Nah, kembali lagi. Penjumlahan sudah, pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat sama halnya dengan melakukan penjumlahan bilangan dengan lawan atau inverse bilangan pengurang. Jadi, berlaku rumusan sebagai berikut. A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, ini contoh 25 dikurang 13.
Nah, lawan bilangan 13 adalah negatif 13. Jadi, 25 dikurang 13 sama dengan 25 ditambah negatif 13. Sama-sama nanti hasilnya adalah 12. Boleh mau seperti 25 kurang 13 atau 25 ditambah negatif 13, itu sama saja untuk pengurangan. Nah, kembali. Nomor 3, perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Terus, negatif dikali positif, negatif. Negatif dikali negatif, positif. Jadi kesimpulannya adalah kalau sama-sama positif, bilangan bulat yang dikalikan dan sama-sama negatif, maka hasilnya menjadi bilangan positif. Tapi kalau salah satu aja atau dia berbeda, seperti ini, yang ini 2 dan 3, maka dia akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Contoh ya, tuh 3 dikali 12 sama dengan, jawabannya adalah 36. Contoh kedua, 3 dikali negatif 12, seperti sifat ini, positif dikali negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Contoh 3, bilangan bulat negatif dikali dengan positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, terus, bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif. Nah, ini perkalian bilangan bulat. Nah, kemudian pembagian bilangan bulat. Pembagian pada bilangan bulat adalah operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Jika A, B, dan C bilangan bulat, di mana B merupakan faktor dari A, dan C tidak sama dengan 0, maka berlaku rumus matematis sebagai berikut. Jika A dibagi B sama dengan C, maka A sama dengan B dikali C. Contoh, 35 dibagi 5 sama dengan, nah 35 dibagi 5 sama dengan 7. Maka 35 sama dengan 5 dikali 7. Kemudian ada lagi, sama seperti perkalian tadi, cuman ini bagi, tapi hasilnya sama. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat positif. Nah, pokoknya ini sama ya. Positif dibagi positif, positif. Positif dibagi negatif, negatif. Negatif dibagi positif, negatif. Negatif dibagi negatif, positif. Contoh 1, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Itu kan yang pertama, positif dibagi positif, jadi positif. Contoh 2, 12 dibagi min 3 sama dengan min 4, karena positif dibagi negatif. Contoh 3, negatif dibagi positif, nah hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, ya hasilnya positif. Nah, dari contoh 1, 2, 3, 4 ini, untuk pernyataan yang ini, positif bagi positif. Kembali lagi, nah yang terakhir, operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini beberapa langkah sebelum kalian mengerjakan hitung campuran. Peraturan-peraturan yang ada di hitung campuran. Pada operasi yang memuat tanda kurung, maka operasi hitung yang terdapat di dalam tanda kurung diselesaikan terlebih dahulu. Ingat, kalau ada kurung, kalian wajib mengerjakan kurung terlebih dahulu. Kemudian aturannya lagi, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri diselesaikan terlebih dahulu. Nah, terus operasi perkalian dan pembagian sama kuat, sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri diselesaikan terlebih dahulu. Nah, berarti tambah dan kurang sama kuat, kerjakan yang sebelah kiri dulu. Kali dan bagi sama kuat, kerjakan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, ini operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga operasi perkalian dan pembagian diselesaikan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan.
Nah, jika ada di soal itu ada kali, bagi, tambah, dan kurang, yang harus dikerjakan adalah kali dan bagi dulu. Karena mereka lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh ya. Tuh, 7 dikurang 2 ditambah 6 dikali 3 sama dengan jadi yang kuat adalah perkalian. Sesuai dengan aturan tadi, maka kerjakan perkalian terlebih dahulu. Jadi 7 kurang 2-nya tetap kita tulis, ditambah 6 kali 3 18. Baru ini kan operasinya kurang dan tambah. Karena dia sama kuat, kerjakan yang sebelah kiri dulu, maka 7 kurang 2, 5, 18-nya ikut ke bawah, 5 tambah 18, 23. Contoh 2. Nah, contoh 2 ini ada kurungnya, berarti kerjakan kurung terlebih dahulu. Meskipun di sini tambah ada kali, tapi karena tambahnya di dalam kurung, jadi dia tetap harus dikerjakan lebih dahulu. Kerjakan dulu di dalam kurung 2 tambah 6, 8, 4 dikurang 2. Berapa ini? 2, jadi 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, Ibu rasa cukup. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.